Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menghancurkan patung dan meratakan kuburan. Tentu yang melakukan ini orang yang mempunyai kekuasaan, seperti kepala rumah tangga, ayah, bapak, antum sebagai kepala rumah tangga, ya, sebagai bapak, sebagai suami, mempunyai kekuasaan. Yang di bawah kekuasaan antum ada patung. Maksud patung di sini patung berbentuk makhluk bernyawa. Apalagi yang disembah. Atau kuburan keluarga dan antum mempunyai kekuasaan itu dibangun, diberikan bangunan. Ini antum bisa meratakan karena antum mempunyai kekuasaan. Ya. Nabi SAW memerintahkan Ali. Tidak ada satupun patung makhluk bernyawa, melainkan dihancurkan. Dan tidak ada satupun kubur yang dibangun, melainkan diratakan dengan tanah. Atau setinggi galian kubur. An Abi Al-Hayyaj Al-Asadi qala li Ali bin Abi Thalib ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a timthalan illa tamastahu wa fi riwayatin suratan illa tamastaha ولا قبرا مشرفا إلا سويته صحيح أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. Dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, dia berkata, menceritakan kepada kita, Ali bin Abi Thalib mengatakan kepadaku, aku akan mengutusmu sebagaimana Rasulullah SAW mengutusku. Menunjukkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu saat itu sebagai khalifah yang memegang tampuk kekuasaan, yang memiliki kekuasaan. Yaitu, janganlah kamu biarkan satu patung pun, melainkan kamu harus melenyapkannya. Dan jangan kamu biarkan satu kubur pun yang tinggi, melainkan kamu harus meratakannya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim nomor sekian, Abu Daud nomor 1049, itu terjadi kesalahan. Dibetulkan penomorannya, catat ya. Itu terjadi kesalahan ketik mungkin dari saya. Yang benar penomorannya 3218. Dicoret 1049-nya. Anda kurung 3218. Dan An-Nasai nomor 2031 dan selain mereka. Nanti dalam cetakan yang akan datang, insya Allah akan saya perbaiki. Karena terdapat beberapa kesalahan, sebagian dari penomoran. Ya. Tapi hadisnya benar di Sunan Abi Daud, hanya penomorannya yang salah, keliru. Hadis ini menjelaskan pada kita bahwa patung yang berbentuk makhluk bernyawa terlarang, tidak boleh. Siapa kita yang memilikinya di rumah,
Dan kita mempunyai kekuasaan, kalau kita tidak mempunyai kekuasaan, kita tidak bisa melakukannya. Paling memberitahukan dengan lisan. Seperti saya sekarang, beritahukan dengan lisan. Ya, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Patung, lukisan, gambaran, makhluk bernyawa. Mungkin aku pun bertanya, bagaimana dengan film, TV, ini ada rekaman, foto, itu termasuk tidak? Jawabnya tidak. Itu di luar dari lukisan dan pahatan atau gambar. Foto, kamera, ia sama dengan memfotokopi kitab. Fotokopi, sama bentuknya. Beda dengan lukisan, gambar, makhluk bernyawa, itu yang terlarang. Adapun lukisan, pahatan yang tidak bernyawa, yang maksud yang bernyawa di sini adalah manusia dan hewan. Melukis pemandangan alam atau perkotaan dan lain sebagainya, selain manusia dan hewan, boleh. Ibnu Abbas pernah dimintai fatwa dari seorang pelukis dan dia gemetar ketika mendengar hadis yang disampaikan Ibnu Abbas bahwa para pelukis itu akan diazab nanti. Bahkan diminta untuk meniupkan ruh kepada yang ia lukis dan dia tidak mampu tentu. Ketika Ibnu Abbas membawakan hadis itu, ternyata di situ hadir seorang yang pekerjaannya melukis. Maka mendengar itu sebagai orang yang beriman, takut, gemetar, ketakutan. Karena ancamannya dahsyat. Lalu Ibnu Abbas menasehatinya, kalau tidak dapat tidak, engkau harus melukis. Dan ini pekerjaanmu maksudnya. Maka lukislah segala sesuatu yang tidak ada ruh, yang tidak bernyawa. Ada di situ keluar hukum bahwa yang haram, patung, lukisan dari makhluk yang bernyawa, yaitu dua, manusia dan hewan. Manusia dan hewan. Selebihnya boleh. Yang bukan manusia dan hewan. Kecuali jika dibutuhkan untuk kemaslahatan. Misalnya untuk menyelidiki orang. Ada kriminal polisi, ada yang menggambar. Ceritakan orangnya, ciri-cirinya apa, lalu dilukis. Nah, seperti ini. Kemudian diedarkan, ini orangnya seperti ini. Itu boleh. Itu untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan lagi adalah dunia kedokteran. Yang tidak dapat tidak harus ada tubuh manusia dan lain sebagainya. Itu tidak dilarang. Selebihnya gambar dan lukisan itu dihindari. Cerita anak-anak jangan pakai lukisan. Karena kalau pakai lukisan, anak-anak itu imajinasinya terhenti sampai di situ dan tidak berkembang. Kalau tidak pakai lukisan, cerita. Dia berimajinasi dan itu berkembang. Daya pikirnya berjalan. Itu beda. Jadi ada
cerita-cerita, kisah-kisah para sahabat ya. Itu ada gambarnya, ada ontaknya, tapi mukanya ditutup begini. Iya kan? Ya, mukanya ditutup. Ini salah. Harusnya lehernya hilang, malah. Bukan ini ditutup. Salah, itu tetap muka. Paham ya? Hilang, ya. Nggak ada kepalanya. Dalilnya mana? Jibril alaihi salam datang kepada Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih. Di rumah Nabi SAW terdapat patung manusia. Dan juga ada anjing kecil kepunyaan Hasan dan Husain. Dan Nabi SAW, Jibril janji kepada Nabi SAW akan datang. Kok enggak datang-datang? Ketika Nabi duduk di tempat tidur, ada keluar anjing kecil. Ini punya siapa nih anjing ini? Ya punya Hasan atau Husain. Keluarin. Lalu malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada lukisan patung makhluk yang bernyawa. Lalu Jibril datang, ini ada lukisan. Jibril memerintahkan Nabi ada patung. Jibril alaihi salam memerintahkan Nabi SAW potong kepalanya sehingga ia menjadi seperti pohon. Berarti makhluk yang bernyawa itu kalau ada, maka dipotong sininya, hilang palanya, bukan mukanya ditutup. Dalam pengajaran sholat, dalam ini gitu. Ya. Biasanya itu buat anak-anak ya, cerita-cerita penuh dengan gambar. Betulnya tidak perlu dengan gambar, cerita saja. Asalkan penulisnya mampu mengurai kata-kata itu. Dan itu jauh lebih baik. Karena anak-anak tidak berhenti sampai di situ. Dia akan menerawang, berimajinasi, membayangkan. Dan itu dia berpikir luas. Kalau udah ada gambar ya dia segini saja sih. Berhenti sampai di situ. Paham maksudnya? Itulah karena Islam melarang itu. Kecuali untuk kemaslahatan. Yang tidak harus dilukis, harus digambar. Itu dibolehkan. Seperti foto tidak boleh dipajang. Foto boleh, bikin film boleh, kalau itu asli, bukan lukisan. Tapi kalau foto keluarga, foto apa, ya jangan dipajang di rumah. Itu termasuk, malaikat tidak masuk, termasuk yang dilarang. Foto kelulusan, wisuda, dan lain, jangan dipajang. Nah itu, beberapa yang